Kita langsung masuk ke bab 1, yaitu fungsi eksponensial. Oke, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Pada bab pertama, yaitu fungsi eksponensial, kita akan belajar tentang sifat-sifat eksponensial, grafik fungsi eksponensial, dan juga persamaan dan pertidaksamaan eksponensial. Untuk yang pertama, kita belajar sifat-sifat eksponensial. Untuk sifat-sifat eksponensial, kalian sudah mempelajarinya di jenjang SMP. Yang pertama itu untuk pangkat bulat positif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bulat positif berlaku. Kita lihat A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali sampai dengan dikali A sebanyak N faktor. Jadi kalau misalnya A pangkat 2 kita tulis misalnya di sini A pangkat 2 itu artinya A dikali A sebanyak 2 kali. Kalau kita tulis misalnya A pangkat 3 itu artinya A dikali A sampai sebanyak 3 kali. Itu yang dimaksud dengan N faktor. Kita lihat A pangkat N tadi ya, itu dibacanya A pangkat N. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian seperti tadi, sebanyak N kali. A pangkat N disebut juga bilangan berpangkat. Untuk A sendiri itu disebut bilangan pokok, N disebut dengan pangkat atau eksponen. Untuk pangkat bulat 0, di sini kita lihat untuk A anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0 berlaku. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk semua bilangan real yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Saya kasih contoh. Misalnya kita buat A itu kita ganti jadi 10. Jadi 10 pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Bagaimana kalau 1000 pangkat 0? Apakah 1000 bilangan real? Ya, jadi 1000 kita pangkatkan 0 juga hasilnya 1. Bagaimana kalau misalnya setengah? Apakah setengah bilangan real? Ya, jadi setengah pangkat 0 juga akan menghasilkan 1. Oke, kita lanjut. Oke, yang ketiga kita pelajari tentang pangkat bulat negatif. Untuk A anggota himpunan bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 dan N elemen bilangan bulat positif berlaku. A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Saya kasih contoh. Untuk 3 pangkat negatif 2 itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Saya kasih contoh yang lainnya. Misalnya 9 pangkat negatif 1 itu akan sama dengan 1 per 9 pangkat 1 atau boleh kita tulis 1 per 9. Bagaimana? Apa kalian sudah paham?
Yang keempat itu sifat-sifat pangkat bilangan. Untuk A dan B anggota himpunan bilangan real serta P dan Q anggota himpunan bilangan bulat, berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi kalau bilangan pokoknya sama-sama A, itu kalau dikalikan maka pangkatnya kita tambah. Saya kasih contoh, misalnya 5 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 3, itu pangkatnya kita tambah. Jadi yang kita tambahkan adalah 2 dan 3-nya kita tambah. 5-nya bagaimana? 5-nya tetap 5 karena dia merupakan bilangan pokok. Jadi kita bisa tulis 5 pangkat 5 hasil dari 2 ditambah 3. Oke. Saya ambil contoh yang lain. Misalnya 2 pangkat 9 dikali 2 pangkat 10, maka akan menghasilkan 2 pangkat 19. Dari mana 19? 19 itu penjumlahan dari 9 kita tambah dengan 10, maka menghasilkan 19. Oke. Saya rasa cukup. Kita lanjut untuk poin B. A pangkat P dibagi A pangkat Q, atau bisa juga dalam bentuk A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Nah, P dikurang Q, artinya pangkatnya kita kurang. Untuk pembagian pangkatnya kita kurang dengan A tidak sama dengan 0. Saya akan kasih contoh. Kita kasih contoh, misalnya 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 5. Nah, di sini bagaimana kita cara mengerjakannya? Kita lihat pangkat 7 dan 5. Karena dibagi pangkatnya ini kita kurangkan. Jadi 2 pangkat 7 dikurang 5 sama dengan 2 pangkat 2 gitu. Atau saya kasih contoh lain. Pangkat 10 per 3 pangkat 5. Nah, untuk seperti ini juga sama, karena di pembagian tapi dibuat dalam bentuk pecahan, pangkatnya juga kita kurangkan. Jadi sama dengan 3 pangkat 10 dikurang 5, jadinya 3 pangkat 5. Oke, paham ya? Kita lanjut untuk poin C. Poin C, kita lihat di sini A pangkat negatif P sama dengan 1 per A pangkat P. Ini sama seperti bilangan bulat positif. Ini tadi saya sudah jelaskan. Untuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh lagi. Tiga pangkat
negatif 3. Itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat 3. Berapa 1 per 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 kita tahu bahwa 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi bisa kita tulis 1 per 27. Oke, paham ya? Kita lanjut ke poin D. Poin D, A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya kita kali. Itu sama halnya misalnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Ini kalau kita jabarkan sifat eksponen yang awal, itu kan menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Karena dia di sini pangkatnya 2, otomatis kita kalikannya sebanyak 2 kali. Nah, seperti yang kita pelajari tadi di sini, kalau pangkat eksponen ini kita kalikan, itu pangkatnya kita tambah atau kita jumlah. Maka kita jumlahkan 3 dengan 3-nya. Kita jumlahkan, berarti 2 pangkat 3 tambah 3. Ini kita tambah, hasilnya 6. Maka akan sama dengan ini 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 2 pangkat 6 gitu ya. Tapi kalian bisa langsung mengerjakannya. Misal begini, 2 pangkat 5 dipangkatkan 2. Nah, kalian langsung cukup kalikan saja 2 dengan 5. 2 pangkat 5 dikali 2. Berapa 5 kali 2? 10. Jadi 2 pangkat 10. Oke, bagaimana? Sudah jelas ya? Kita lanjut ke poin E. Poin E itu A kali B dipangkatkan P. Nah, di sini untuk bilangan pokok yang berbeda, misalnya A dengan B, itu kalau kita pangkatkan P, maka dua-duanya mempunyai hak yang sama, artinya punya pangkat yang sama. Pangkat yang sama artinya A pangkat B, maka B juga pangkat P. Karena dikali, jadi kita kali. Contoh, misalnya 2 dikali 3 pangkat 5. Maka bagaimana kita menjabarkannya? Ingat bahwa bilangan pokok yang ada di dalam kurung sama-sama mempunyai hak berpangkat. Jadi kita pangkatkan 5. 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, begitu hasilnya. Atau kita ambil contoh lain. Misalnya 2x. 2x kita pangkatkan 3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Sama, jadi 2 dan x-nya kita pisah. Bisa, maksudnya dipisah adalah 2 kita pangkatkan 3, x-nya juga kita pangkat 3. 2 pangkat 3 x juga pangkat 3. Jadi ingat, kalau ada tanda kurung dipangkatkan, maka semua yang ada di dalam kurung masing-masing kita pangkatkan. Ini tidak akan sama dengan 2x pangkat 3. Ini tidak boleh ya, berbeda. Kita lanjut untuk poin F, itu A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P, dengan B nya tidak sama dengan 0. Bentuk ini sama dengan bentuk yang E tadi. Jadi semua yang ada di dalam tanda kurung itu semua berpangkat yang sama. Jadi saya ambil contoh, misalkan 1 per 2 kita pangkatkan
3. Maka masing-masingnya punya pangkat 3, jadi satunya kita pangkatkan 3, duanya juga kita pangkatkan 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, jadinya 1/8. Oke, saya ambil contoh yang lain. Misal 2/3 pangkat 2. Jadi masing-masing kita pangkatkan 2 pangkat 2 per 3 juga pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. 3 pangkat 2 berapa? 9. Maka hasilnya 4/9. Oke, demikian penjelasan tentang sifat-sifat pangkat bilangan. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Kita mulai untuk contoh soal yang pertama. Untuk yang A, M kuadrat N per 2 dikali 4M pangkat 3 N per M. Nah, kita kerjakan pertama-tama. Kita lihat dulu angka-angka atau koefisien dari variabel atau angka yang berdiri sendiri. Kita lihat di sini ada angka 4 dan angka 2. Jadi kita tulis 4/2. Setelah itu tidak ada angka lagi di depan variabel. Kita mulai dengan variabel yang pertama, yaitu variabel M. Kita tulis dulu yang M kuadrat. Setelah itu ada M pangkat 3. Yang di penyebut ada M. Setelah itu kita lihat ada lagi variabel yang satunya yaitu N. Kita tulis N dikali N. Nah, kita lihat lagi 4/2 ini bisa kita bagi, itu hasilnya 2, jadi 2. Ingat sifat-sifat eksponen, kalau dia berkalian itu pangkatnya kita tambahkan. Kalau pembagian itu kita kurang. Nah, jadi M pangkatnya 2 ditambah 3 dikurang 1. Lanjut ke N. N ini kalau tidak ada pangkat, tidak ditulis pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1 dan ini juga pangkat 1. Karena dia perkalian, jadi pangkatnya itu kita jumlah. Oke, kita jumlah. Jadinya N pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya jadi 2. M pangkatnya kita jumlahkan semua, 2 tambah 3 5 dikurang 1 4. N nya 1 ditambah 1 itu 2, jadi N pangkat 2. Nah, bagaimana, sudah paham ya? Kita lanjut ke poin yang B. Poin B itu terlihat agak lebih rumit ya, tapi ingat satu hal tadi, tanda kurung ini artinya memisahkan untuk perkalian ya. Jadi tetap saja kita lihat angka-angkanya dulu. Tiga dikali 2/8. Setelah itu variabel yang lain. Yang pertama itu huruf S atau variabelnya S. Kita lihat yang S. Pertama pangkatnya berapa? 4 dikali S pangkat 5 dibagi S. Oke. Setelah itu kita kerjakan variabel yang lain, yaitu ada R pangkat 3. Di bawah ada 1 atau di penyebut itu R pangkat 3 juga. Nah, baru yang terakhir ada lagi satu variabel yaitu T.
Nah, kita kerjakan 3 kali 2 per 8. 2 nya bisa kita coret dengan 8, hasilnya 4, jadi 3 per 4. S nya seperti tadi 4 sama 5, ini kita jumlah ke bawah, itu kita kurang, jadi S pangkat 4 ditambah 5 dikurang 1. Lanjut ke R. R nya karena sama-sama pangkat 3, itu kalau kita kurang hasilnya 0, atau R pangkat 0 itu 1, atau saya tulis dulu R pangkat 0, ini T tetap tulis, kita tulis 3 per 4, S 4 tambah 5 9, 9 dikurang 1 8, S pangkat 8, R pangkat 0 itu 1, ini ya, ini 1, jadi nggak perlu saya tulis lagi,